Yesus penolong dan sahabat. Tak percaya Tuhan setia. Segala perkara di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong. Dengan percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kebaktian, kesegaran rohani, kebangunan rohani malam hari ini. Kami percaya ini adalah peristiwa yang menyenangkan buat Tuhan. Kami sudah memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami sudah bersorak-sorak, melompat-lompat bagi Tuhan. Kami percaya pujian penyembah kami menyenangkan hati Tuhan. Bagikan kau duka yang harus di hadapan Tuhan. Mari Bapa, dalam nama Yesus curahkan belas kasihan-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus, biarlah Roh Kudus sendiri yang mengambil alih sekarang ini, waktu sekarang ini. Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada kami, menegur kami, mendidik kami. Amin. Memulihkan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Mari Roh Kudus, saatnya Kau ambil alih. Dalam nama Yesus, saudaraku terkasih yang siap menerima, mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan Amin. Silakan duduk. Salam saudaraku terkasih. Nama saya Pastor Bobby dari Jakarta. Saya mendirikan kemuliaan ministry, namanya Kemuliaan Allah Ministry. Tim kami tersebar ada di Jawa Tengah, ada di Jakarta, ada di Jawa Timur, semua untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, seizin Tuhan, tim kami melayani dari Sabang sampai Merauke, sudah ke Singapura, Batam. Puji Tuhan semua karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena saya percaya waktu yang baik yang Tuhan percayakan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ini pesan Tuhan dan rencana Tuhan. Kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, semua pelayan Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan, jemaat di tempat ini, saya berterima kasih atas kesempatan, kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saudara terkasih, saya ingin berbicara dua topik, saudara, yaitu tentang roh fatalisme dan tentang iman. Ya, nah, saya mau betul-betul ibadah ini menjadi berkat buat kita semua. Amin. Amin. Kalau saya berkhotbah kira-kira 1 jam lebih gimana? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Amin. Amin. Wah, luar biasa. Pujian-pujiannya tadi, wah, saya luar biasa. Hati saya melonjak sukacita. Tuhan senang saudara-saudara dengan pujian-pujian seperti ini, saudara. Tuhan sangat senang. Saya menangkap sesuatu. Bapak Pendeta Melki ini dari semua gereja GSK, dia yang paling diberkati. Nanti lihat ya, lihat. Amin. Saya nggak pernah mendapatkan pernyataan Tuhan tidak digenapi. Haleluya. Saudara, sekarang ini kita melihat banyak hamba-hamba Tuhan besar menderita sakit, saudara. Ada pendeta di Surabaya yang jemaatnya ribuan, gerejanya seperti stadion.
Umur 65 kira-kira atau 66 di kursi roda. Ketemu saya di rumah di Mall Tunjungan. Ada pendeta besar di Semarang. Umur 51 tahun sedang berkhotbah, dia jatuh, dirawat di rumah sakit beberapa hari, meninggal sakit jantung. Ada pendeta besar yang terkenal dengan minyak urapannya, saudara. Ketika dia sakit, dia lari cari rumah sakit di Singapura yang terbaik, Royal Elizabeth. Akhirnya meninggal juga. Ada lagi saudara-saudara, pendeta besar juga, operasi ginjal, ginjalnya tinggal satu. Saudara, ada pendeta di Flores, punya anak umur 5 tahun, dijaga babysitternya. Di depan gereja itu ada trotoar, lalu sama babysitternya main bola, tangkep-tangkepan bola. Bola plastik yang warna-warni itu. Ada mobil bak terbuka, mabuk, naik di atas trotoar itu, anak kecil itu ditabrak, kepalanya pecah. Lalu Pak Pendeta bilang begini, saudara, sudah jalan hidup anakku, umur 5 tahun mati, meninggal, ditabrak mobil, kepalanya pecah. Sudah takdirnya begitu. Lalu ada lagi pendeta khotbah di Manado, seorang perempuan. Dia kanker payudara, sudah dikemo belasan kali. Jadi mukanya udah hitam semua. Botak, mukanya hitam semua. Dan dia berkhotbah, dia bilang, seperti Ayub mengalami penderitaan, sakit penyakit, saya juga mengalami penderitaan, sakit kanker, dikemo sudah belasan kali. Mukanya sampai hitam. Saya harus menerima penyakit ini. Saya harus menerima penderitaan ini, bagaikan vitamin dalam hidup saya. Ada seorang ibu melahirkan bayi, 3 hari kemudian hidup, 3 hari kemudian meninggal. Bapak pendetanya, gembalanya berkhotbah di ibadah penghiburan. Bapak ibu tetap kuat ya, tetap bersukacita dan mengucap syukur ya dalam segala hal. Ini semua sudah rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan buat Bapak Ibu. Saudaraku terkasih dalam kasih Tuhan, saya sekarang bertanya kepada Bapak Ibu, apakah ini rencana Tuhan atau bukan? Ya kan? Banyak orang Kristen mempunyai pandangan bahwa penderitaan, sakit penyakit, kegagalan Tuhan izinkan datang kepada kita untuk mendatangkan kebaikan, untuk melatih iman kita. Iya. Tetapi pengertiannya semuanya itu datang dari Tuhan. Lalu ada seorang ibu pendeta berkhotbah, saudara-saudara, aku berterima kasih kepada Tuhan sebab ketika suamiku berkhotbah, suamiku jatuh, dirawat di rumah sakit, beberapa hari meninggal. Memang suamiku itu bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau memanggil aku, hendaklah Engkau dapati aku sedang berkhotbah. Saudara, memang permintaan suamiku dikabulkan Tuhan, sedang berkhotbah jatuh dan meninggal. Saudara, pertanyaannya, apakah ini rencana Tuhan, saudara? Nah, mari kita pelajari kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat Mazmur 91 ayat 1 sampai 10, orang yang bernaung dan duduk dalam perlindungan Allah yang maha kuasa, yang maha besar, itu dilindungi Tuhan. Tidak ada penyakit sampat, penyakit menular yang berjalan di rembang tengah hari kegelapan malam, dan malapetaka dapat menjamamu, tetapi kamu hanya menonton saja. Kalau
CD bagus ditayangkan ya. Itu saya rangkum begitu. Jadi penyakit sampar, penyakit menular, wabah celaka itu tidak bisa menjamah kita. Walaupun beribu-ribu rebah di sisi kirimu, berlaksa-laksa di sisi kananmu, kamu hanya menonton. Kalau kita baca Ulangan 7 ayat 12 sampai 15, dan akan terjadi karena engkau menuruti firman-Ku, melakukannya dengan setia, maka Aku Tuhan Allahmu akan memberkati engkau, melindungi engkau, penyakit sampar, penyakit menular, wabah celaka, malapetaka yang dulu kutimpakan di tanah Mesir, sekali saja tidak akan menjamahmu. Itu kan janji-janji Tuhan, ya kan? Pertanyaannya, kenapa janji-janji Tuhan itu tidak digenapi, tidak terjadi kepada orang-orang percaya, kepada hamba-hamba Tuhan yang besar sekalipun? Kenapa, saudara? Ini harus kita ketahui, saudara. Saya tidak mau jadi hamba Tuhan. Sekarang umurnya 55 tahun. Nanti misalnya saya umur 60 tahun, saya stroke di kursi roda, didorong-dorong, buang air kecil di roda, buang air besar di roda. Saya nggak mau melayani Tuhan. Saya tidak mau jadi hamba Tuhan. Mengapa, saudara-saudara? Janji Tuhan, umur manusia itu 70 tahun sampai 80 tahun kalau kuat. Aku akan menggendong engkau sampai memutih rambutmu. Iya kan? Ngapain aku jadi hamba Tuhan nanti kalau aku umur 60 tahun, saya peot, saya di kursi roda, atau saya sakit kanker, atau anakku mati, belum waktunya. Pendeta besar di Semarang itu umur 51 tahun, khotbah jatuh, dirawat rumah sakit, meninggal. Belum waktunya. Umur manusia Tuhan tetapkan 70 tahun, kalau kuat sampai 80 tahun. Tapi jangan sampai umurnya 80 tahun, tapi di dalamnya penuh penderitaan, ratap tangis dan ketak gigi. Buat apa umur sampai 80 tahun tapi penuh ratap tangis dan ketak gigi? Kalau yang dari Tuhan umurnya 70 tahun sampai 80 tahun, dipenuhi damai sejahtera surgawi. Hidupnya di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus mati di kayu salib itu membayar nyawa saudara. Saudara itu harganya mahal, semahal nyawanya Yesus Kristus di kayu salib. Dia beli, saudara, hidup saudara. Dia bayar, dia dipaku tangannya, kakinya dipaku. Dia mati untuk menebus dosa kita. Saudara adalah biji mata Tuhan. Sejak Tuhan Yesus membeli saudara di kayu salib, saudara layak tinggal dan hidup di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Kerajaan yang tak tergoncangkan itu bagaimana, saudara? Hidupnya itu di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus mengajari orang Israel, hendaklah engkau berdoa demikian: Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Di surga tidak ada ratap tangis dan ketak gigi. Di surga gak ada kekurangan, gak ada kemiskinan, gak ada kegagalan, gak ada mati muda, menangis, suaminya sudah meninggal, atau suami istrinya sudah meninggal, atau orang tua anaknya meninggal muda, nangis penuh penderitaan. Gak ada, saudara. Di surga gak ada orang sakit stroke. Petrus, kamu sini. Ya Tuhan. Gak ada. Di surga gak ada yang tuli dan bisu. Di surga tidak ada orang buta, tidak ada sakit penyakit, no suffering, tidak ada penderitaan. Tuhan Yesus menghendaki kita hidup di bumi seperti di surga. Sekarang mari kita pelajari mengapa banyak hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen kena penyakit, saudara. Mengapa, saudara? Kita pelajari. Firman Tuhan berkata, belajarlah, teladanilah nabi-nabiku, teladanilah hamba-hambaku, lihatlah kehidupan mereka. Lihat,
kata firman Allah. Yang buruk jangan ditiru, yang salah jangan ditiru, yang baik saudara tiru. Hamba besar dari nggak terkenal menjadi terkenal. Kalau diundang khotbah tarifnya 45 juta. Makanya jangan kaget nanti Tuhan bilang, hanya engkau hai si pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Kenapa dibuat si pembuat kejahatan? Gak tahu diri. Kalau orang Chinese bilang boceng nih, ya kebeda ya. Orang kalau Chinese bilang boceng nih jelek ya, moyung, gak tahu diri. Udah ditebus dosanya, harusnya masuk neraka, harusnya mati dibakar di neraka. Ditebus oleh darah Yesus. Tuhan Yesus suruh, hambaku, tolong sampaikan firmanku di Papua. Minta tarif, minta ongkos 45 juta. Apakah itu orang yang tahu diri? Itu orang yang boceng, orang yang gak tahu terima kasih. Itu bukan sahabat. Nabi Musa, Abraham, Tuhan panggil sahabatku. Itu bukan sahabat kalau disuruh khotbah menentukan tarif. Itu namanya bisnis. Bukankah kamu sudah menerima upahmu, kata Tuhan Yesus, ketika kamu di bumi? Ya. Lalu gereja-gereja yang besar, dari menggembalakan 10 orang, 20 orang, jadi 500 orang, jadi 1000 orang, jadi 116.000 orang. Persembahannya, perpuluhannya 1 bulan kira-kira minimal 20 miliar. Dia beli jam tangannya 800 juta. Dia beli tas buat istrinya 1,2 miliar. Dia belikan anak-anaknya mobil BMW, Mercy, Velfire yang terbaru. Dia punya rumah mewah di rumah-rumah elit di Jakarta, punya di Singapura, punya di Australia, punya di Amerika, di Los Angeles. Bukankah kita ini kesatuan tubuh Kristus? Kalau kaki saya kena paku, aduh, nancep pakunya itu, nancep tembus. Aduh, tanganku peduli pegang, mulutku peduli kepada kaki ini, mataku tertuju kepada kaki yang kena paku ini. Aduh, aku kasih perban, aku kasih obat merah, betadine. Aku perban, aku ikat. Betul nggak? Ada nggak mulut bilang ini, kaki, aku nggak ada urusan sama kamu. Mata bilang, aku bukan bagian dari kamu, urus sendiri. Ada nggak yang seperti itu? Firman Tuhan bilang nggak ada yang seperti itu. Satu tubuh sakit, semuanya sakit. Jadi kalau Tuhan memberkati seseorang, penggembalaannya begitu besar, persembahannya begitu besar, Tuhan berkata, muliakanlah aku dengan hartamu. Aku kasih uang ke Bapak Pendeta Melki, saya kasih, atau jangan Bapak Pendeta Melki, aku kasih ke Bram, aku kasih 10 juta, Bram, aku kasih uang kamu 10 juta. Kamu beli baju ki sama istrimu, sama anak-anakmu. Beli beras, beli lauk pauk sebulan. Kamu beli santut, sepatu. Pokoknya keperluanmu buat ibadah supaya pantas dan layak. Aku kasih uang ke Bram, aku punya tujuan. Begitu juga Bapak kita di surga memberkati seseorang sehingga penggembalaannya begitu besar, persembahannya begitu besar. Tuhan punya tujuan. Muliakanlah aku dengan hartamu itu. Diberkati melimpah-limpah untuk apa? Menopang gereja-gereja di desa yang atapnya masih seng, masih temboknya itu dari papan-papan, lantainya masih dari tanah. Bantu, berkati. Saya pernah ada orang di Purwokerto, orang terkaya nomor 2, namanya Ibu Dr. Puji. Yang nomor 1 yang paling kaya Pak Bambang Soeharto.
istrinya Mayang Sari. Nah, Ibu Dokter Puji ini sakit, jatuh dari lantai 2, jatuh bruk ke bawah. Dia orang yang terkaya. Jatuh, dibawa ke rumah sakit, dari leher sampai pinggangnya dibungkus kain. Waktu Bapak Pendeta Alfon undang saya khotbah di sana, Bapak Pendeta Alfon bilang gini, Pak Bobi, Ibu Dokter Puji nggak sempat datang ibadah. Nanti kita selesai ibadah ke rumahnya ya. Saya bilang, saya nggak disuruh Roh Kudus ke rumahnya. Nanti sore saya khotbah di Purbalingga, suruh Ibu Dokter Puji datang kalau dia mau sembuh. Saya khotbah di Purbalingga, kira-kira dari Bumi Ayu itu 1,5 jam, 2 jam. Setelah khotbah, ternyata adakah di antara saudara yang mau didoakan? Berdiri Ibu Puji, Ibu Dokter Puji, orang China sini. Dia datang pelan-pelan gini, kainnya dibungkus. Lalu saya bilang, Ibu Puji, kalau saya suruh buka kain-kainnya, berani nggak? Berani, buka. Wah, saya juga deg-degan. Saya udah kalang kabut terlanjur. Dia sudah buka jepitannya. Sekalian aja, hitam putih-putih. Dibuka, Ibu ikuti saya. Roh Kudus bilang ajak dia senang. Aneh ya. Kalau harusnya kan ditumpangin tangan. Roh Kudus bilang ajak dia senang. Ini orang jatuh dari lantai 2, dia ajak senang, bagaimana? Tapi saya ikutin Roh Kudus, saudara. Ibu Puji ikuti saya. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Haleluya, 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 haleluya. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Dia bisa, saudara. Dia nangis. Rupanya karena jatuh itu dia nggak bisa membungkuk, nggak bisa jongkok. Saya disuruh nginep di hotelnya, hotel berbintang. 8:30 malam kira-kira ya. Apa jam 8 saya lupa. Apa 7:30. Dia bawa uang kantong 2 kresek. Saudara tahu nggak? Uang 100.000, 10 juta, 100 ribuan sudah di label sama bank. Itu ada segini, saudara, 2 susut, 2 kantong. Pak Pendeta, aku disuruh Tuhan kasih persembahan ini ke Pak Pendeta. Ini perpuluhan kami dari 1 tahun. Kami tidak berikan kepada pendeta-pendeta di sekota Purwokerto. Mereka mata duitan semua. Ini beliau yang bilang ya, bukan saya. Gak usah Ibu Dokter Puji, gak usah. Jangan Pak Pendeta, harus diterima. Oh iya. Saya telepon Pak Gembala kalau gitu. Bapak Pendeta Alfon, Bapak Melki kenal ya? Istrinya kan masih hidup. Boleh tanya nanti. Saya panggil datang Bapak Gembala Alfon. Pak Alfon, ini ada persembahan dari Ibu Puji. Saya tolak dipaksa. Tapi Roh Kudus bilang ke aku, bagi-bagi gereja-gereja sini. Bapak Alfon kan koordinator, ketua persekutuan gereja-gereja sekota Purwokerto. Coba teleponin gereja-gereja yang perlu dibangun, perlu ditopak, perlu beli alat musik. Kira-kira ada 26 gereja. Kira-kira diteleponin satu-satu, ada yang 30 juta, ada yang 20 juta, ada yang 15 juta, ada yang 13 juta. Wah, udah dibagi uangnya masih ada, saudara. Saya suruh lagi, itu ada 16 calon sarjana teologi di Salatiga, mau ujian gak bisa bayar. Coba hubungi Pak David, Pak Alfon. Butuh berapa mereka dilunasi? Ditelepon, butuh sekian, transfer. Uangnya masih ada, saudara. Saya berpikir tuh apalagi ya, mataku tertuju kepada mobil Honda City ku. Peleknya banyak sudah tipis. Kalau gitu aku ganti ya Bu Puji ya, ban yang baru dan pelek yang baru, model baru. Oh boleh. Aku telepon, orang kaya kenal semua lah. Telepon salah satu variasi mobil yang paling bagus. Berapa Honda City? 1 set peleknya yang model baru, yang bagus, bannya yang bagus.
17 juta sekian. Ya udah, oke. Besok dibawa sana ya. Uangnya masih lebih lagi. Bapak pendeta Alton saya kasih 10 juta. Bro, pendoa saya kasih 5 juta. Belum, sisa 2 juta. Istriku bilang, saya buat aku aja itu, aku mau beli tas. Akhirnya kasih istriku 2 juta buat beli tas. Tas merek Guess, lagi diskon katanya kayak 2 juta. Untung dia nggak beli tas yang puluhan juta, ratusan juta ya. Kalau beli puluhan ratusan juta, wah saya pasti marah juga. Nah, terus selesai itu saudara, berapa bulan kemudian telepon lagi. Pak Pendeta, suamiku sedang proses pengecoran Purwokerto City Walk. Tapi selama 2 minggu hujan terus, gak bisa hujan. Ibu Puji naik ke atap rumahnya. Atap rumahnya Ibu Puji kan beton, menghadap ke langit langsung. Kok Pak Pendeta tahu? Saya nggak tahu rumahnya, sampai saya langsung dapat penglihatan. Naik Ibu Puji sekarang. Udah naik, berdoa bersama saya. Dalam nama Yesus, deras hujan yang ada di Purwokerto, aku perintahkan stop. Dalam nama Yesus, sampai pengecoran Purwokerto City Walk selesai. Amin. 2 minggu kemudian saudara, saya lagi ambil rapot, ibu dokter itu telepon, pastor, puji Tuhan, habis berdoa besoknya nggak hujan, pengecoran selama 2 minggu selesai. Minta nomor rekening boleh Pak Pendeta? Saya kasih nomor rekening saudara. Diberkati. Amin. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, nggak ada kesusahan, tidak ada kekurangan. Sebab kita dengan otoritas Roh Kudus, Roh Kudus yang hidup di hati kita. Jadi jangan sampai akunya yang ada di sini, aku, gua hebat, aku pintar, aku terkerjanya. Harus Roh Kudus yang bertahta di bait Allah ini. Harus Roh Kudus yang berkuasa di tahta ini, di bait Allah ini. Saya tidak percaya kalau orang berbicara tentang banyak kebenaran firman Tuhan hebat-hebat. Saya tidak percaya kalau orang baru ibadah gocap bahasa Roh Kudus, tapi hidupnya penuh iri, ngomongin orang, iri-irian, sombong, pelayanannya pengen terkenal. Saya tidak percaya kalau orang itu dipenuhi Roh Kudus. Di Kalimantan, di Balikpapan ada seorang worship leader, orang Chinese. Suaminya pengkhotbah. Dia 3 bersaudara. Dia tengah-tengah saudara, perempuan. Nah, ketika tanahnya itu dibeli oleh pemerintah karena IKN 20 miliar. Kokonya sama adiknya yang laki-laki nggak dibagi saudara-saudara. Itu harta itu dikuasai saudara-saudara. Jadi lagi sengketa di pengadilan. Nah, bagaimana kalau seorang worship leader, seorang pengkhotbah suami, kalau giliran duit di depan mata 20 miliar, langsung sifat iblis yang muncul, tamak dan serakah. Apakah orang itu dipenuhi Roh Kudus? I don't believe it. Ujilah setiap roh, dari buahnya lah kamu dapat melihat. Saya nggak terkagum-kagum orang yang kayaknya luar biasa hebat-hebat. Saya harus lihat buah-buah rohnya, buah pelayanannya, sifat dan karakternya. Saya harus lihat, saya harus tahu. Sifat dan karakter kita berbanding lurus dengan karakter Roh Kudus. Gak mungkin Roh Kudusnya lebih karakternya gak ada etika, karakternya sombong, arogan, lalu dibilang dipenuhi Roh Kudus, dipakai Roh Kudus luar biasa. I don't believe it. Nah, saudaraku terkasih, mengapa hamba-hamba Tuhan itu besar itu berguguran? Ada pendeta yang besar di Surabaya yang sekarang lagi naik daun juga. Kanker ginjal. Ginjalnya 1 udah dioperasi, udah diambil.
Kalau saya berkhotbah saudara, saya nggak pernah berkhotbah yang saya pelajari. Saya alami, saya lakukan, saya alami, saya berkemenangan, baru itu yang saya sampaikan kepada saudara. Gula darah saya 528. Aku bernasar, aku nggak mau minum obat, aku nggak mau ke rumah sakit. Waktu aku main basket, kan 528 itu zona darurat. Dokternya bilang, Pak Bobi, dirawat di rumah sakit dulu lah 3-4 hari. Disuntik insulin, minum obat. Soalnya kalau gula darah 528 itu zona darurat, berbahaya. Dia sistem tubuh semua dirusak sama dia. Lambungnya bisa kena sakit parah, ginjalnya bisa gagal ginjal, bisa sakit jantung, bisa sakit paru-paru. Kalau nyerang otak bisa stroke, kalau nyerang kaki bisa diamputasi, kalau nyerang burungnya bisa impoten, kalau nyerang mata bisa buta. Gula darah itu bahaya saudara, bahaya. Dia the silent killer, pembunuh tanpa tanda-tanda. Dia perlahan-lahan tapi membunuh saudara. Jadi bahaya gula darah itu saudara. Saya bersumpah nggak mau minum obat, saya nggak mau ke rumah sakit. Kenapa saudara? Mazmur 91 tadi ayat 1 sampai 10. Ulangan 7 ayat 12 sampai 15. Penyakit sampat, penyakit menular, wabah celaka, malapetaka tidak akan menjamah saya. Ketika Lazarus sudah busuk 4 hari, sudah mati, Tuhan Yesus berkata, Lazarus, bangkitlah kamu. Lazarus bangkit dan hidup saudara. Buka ikatan kain kafannya itu, mandikan dia, kasih makan dia. Lazarus hidup saudara. Orang Kristen, orang percaya baca seperti itu, yes, yes, amin, amin, haleluya. Tapi imannya cuma di bibir, di mulut. Giliran dia sakit, dia cari rumah sakit yang terkenal. Orang disuruh rebutan minyak urapan. Giliran dia sendiri yang sakit, ke Singapura. Kira-kira itu gimana saudara? Itu pembohongan rohani saudara. Jemaat suruh rebutan minyak urapan. Nah kalau dia sendiri sakit pakai minyak urapan itu juga dong. Iya kan? Saya berdoa dalam nama Yesus, aku tidak sakit diabetes. Diperiksa 1 bulan. 1 bulan kemudian ditusuk 500 lebih. Dalam nama Yesus aku tidak sakit diabetes. Dalam nama Yesus aku tidak sakit diabetes. Dalam nama Yesus disuntik lagi. Sebulan lagi 500 lebih. Dalam nama Yesus aku tidak sakit diabetes. Pagi, siang, sore, malam. Dalam nama Yesus aku tidak sakit diabetes. Aku normal, aku sehat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bulan besok diperiksa 500 lebih. Dalam nama Yesus aku tidak sakit diabetes. Dalam nama Yesus puasa 40 hari. Dalam nama Yesus aku sehat, tidak sakit diabetes. Bulan besok ini periksa lagi, tusuk 500 lebih. Aku main basket, suatu ketika bumi seperti berputar. Belum pernah saya merasakan seperti itu. Dan jantungku sakit. Mau bernapas nggak bisa, sakit. Kayak ditusuk. Mau jatuh. Aku lari pegangan ring basket besinya. Minta aku minum. Aku berpikir suplai oksigen di otak kurang. Di dalam air kan ada oksigen, aku minum. Ada temanku dokter bilang, Om, ganti Om, jadi paksa Om. Aku sudah konseling sama dia tentang gula darah 500 $. Om, istirahat dulu Om, ganti dulu, ganti. Enggak, mau main lagi. Baru 3 menit lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana, lari ke sini, mau jatuh lagi. Saya cepat-cepat curi waktu ke tempat gelas aqua saya minum. Om, jangan dipaksa, saya bilangin bahaya. Enggak, gua main. Lari lagi. Saya bilang, Tuhan, sembuhkan aku.
atau aku mati di lapangan. Aku hamba. Dalam nama Yesus tubuhku sehat, jantungku sehat. Dalam nama Yesus saya main terus. Saudara, sampai hari ini saya sehat. Kalau mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Kita puji Tuhan. Saya doain orang sakit TBC sudah tidak terhitung, saudara. Di ruangan inkubator saya masuk, tanda tangan di atas meterai. Masuk tanpa masker. Sakit TBC itu nular, bahaya. Virusnya masuk lewat udara. Ruangan ini sudah dibersihkan, AC-nya sudah dibersihkan. Dalam 6 bulan virus itu masih ada. Virus itu masuk melalui udara, paru-paru kita dirogoti, kalau orang Surabaya bilang, dimakan sama virus tuberculosis disease TBC. Paru-paru kita akan berlubang menjadi putih warnanya dan akhirnya kita mati. Bahaya TBC itu, saudara. Waktu saya doakan, susternya sudah bilang, Pak, itu sudah 2 orang yang mati kemarin. Di embernya ada darah-darah, tisu. Saya masuk, saudara. Saudara lihat saya sehat kan? Saya tidak tertular penyakit kan? Saya sudah membuktikan bahwa Yesus Kristus kita itu Allah yang hidup. Dia Allah yang hidup. Kalau saya mau makan minum di rumah, anak-anak saya sanggup kasih makan. Tapi demi perintah Raja di atas segala raja, Bos di atas segala bos, perintahkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman. Pergi ke seluruh Indonesia, makanya saya pergi. Gak motivasi cari duit, saudara. Kita dapat PK, nanti aku bagi-bagikan kepada yang membutuhkan. Aku melayani gak cari cien. Ada pengusaha di Palu, bisnis batu bara, kerjasama sama mantan bupati, bangkrut 700 miliar. Tinggal dia punya usahanya itu refleksiologi. Itu kira-kira 40 mobil tempat parkirnya ada. Tempat paling bagus, tempat mewah di kota Palu. Aku khotbah, malam-malam diajak makan, diajak doain tempatnya. Saya bilang sama Peter, Twitter saya buka. Setiap pagi sore video call doa. Kibaskan Twitter saya di lapangan, di tempat parkirnya, tempat usahanya Peter. Tamunya kan biasanya kan 5, 6, 7, 9, 6, 5, 9, gak pernah di atas 9. Sejak doa pagi, sore, Twitter saya dikebaskan. Tamunya 22, 17, 32, 42, 50. Amin. Gak pernah lagi di bawah 10. Saudara, Yesus Kristus Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup. Saudara, jangan menjadi orang yang paling bodoh. Tuhan bilang begini, bumi aku punya, burung di udara bersayap aku yang punya, burung yang binatang yang hidup di padang rumput aku punya, binatang yang hidup di bawah air aku yang punya, gunung-gunung laut aku yang ciptakan, umur panjang di tangan kananku, emas perak di tangan kiriku. Kalau saudara hidupnya mau diberkati Tuhan, gak mau membina hubungan dengan yang punya bumi, yang punya emas dan perak, yang punya umur panjang, saudara orang yang paling bodoh di dunia. Kalau di sini sekarang ada misalnya orang terkaya Prayogo Pangestu, orang yang papan atas kaya se-Asia. Kalau saudara gak membina hubungan yang baik dengan orang kaya ini, saudara orang yang paling bodoh. Kalau saudara punya hubungan yang baik, saudara diam aja. Orang kaya ini, bro, kamu kenapa diam aja? Aduh, aku lagi pusing. Anakku mau kuliah harus bayar 10 juta. Kalau enggak gak bisa ujian. Udah, nanti ke rumah kasih 10 juta. Amin. Lah,
Sudah tahu Tuhan kita bilang, aku raja di atas segala raja. Bumi aku punya, emas perak aku punya. Kita nggak mau bina hubungan yang baik, orang yang paling bodoh. Kalau mau bina hubungan yang baik dengan Allah, bagaimana saudara? Hormati Tuhan. Dia berfirman, kuduskanlah hari Sabat. Saudara, hari Sabat harus ada di rumah Tuhan. Jangan alasan pergi kemana-mana. Pak Pendeta, maaf ya, kemarin aku nggak ibadah, soalnya ada kondangan, saudaraku nikahin anaknya. Pak Pendeta, maaf ya, aku kemarin nggak ibadah, soalnya hujan banjir di daerah saya segini. Saya waktu jadi gembala, wakil gembala saya suruh bikin absensi. Wakil ketua PU di Jakarta Timur, umurnya di atas saya. Kayak toh bikin absensi. Jemaat, saya tidak terima alasan saudara tidak beribadah. Alasan apapun, saudara harus beribadah, atau saudara nggak usah ibadah di sini. Kalau saudara punya sakit penyakit, Tuhan Yesus tidak sembuhkan, penyakitnya saya yang tanggung. Nanti saya gantikan saudara di neraka. Kalau saudara mau melakukan kerjaan, saudara nggak dapat, nanti saya gantikan di neraka. Tapi ingat, saudara harus ada di bait Allah. Kuduskanlah hari Sabat. Saya tidak terima alasan. Ada Ibu Erni, orang Makassar, sakit ayam. Jemaat baru datang. Saya dikasih tahu jemaat, ada jemaat, ada orang sakit ayam. Pak Pendeta, dia nggak pernah ke gereja, sakit ayam sudah belasan tahun. Kalau dia lihat air dia kejam, berbusa. Lihat api dia kejam, berbusa. Saya kunjungin hari Minggu ibadah. Saya bilang, Bu Erni jangan pulang, saya baptis dulu. Saya baptis di kolam renang Ragunan. Aku baptis atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin. Tidak ada tanda-tanda yang spektakuler, saudara. Kejam. Bahasa Roh Kudus atau dia melayang di kolam renang keliling ke sana ke sini. No, nggak ada. Nggak ada tanda-tanda. Tapi sampai hari ini, ibu itu nggak pernah kejang-kejang, nggak pernah sakit ayam. Amin. Saudara bisa tanya kepada ibu, istrinya Pak Mesak siapa? Nonce. Ibu Nonce. Banyak di sini yang kenal Ibu Nonce. Ibu Nonce itu penyumbatan pembuluh darah jantung, saudara. Sudah periksa dokter, sudah divonis penyumbatan 3 pembuluh darah jantung. Nanti videonya saya kirim ke Pak Pendeta ya. Lihat pada artikel dia terakhir di pojok kanan. Saya katakan gini, dalam nama Yesus tidak ada penyumbatan pembuluh darah jantung. Besok periksa dokter, dalam nama Yesus. Kalau ada penyumbatan pembuluh darah jantung, saya yang tanggung penyakit. Saya gantikan Ibu Non jadi di neraka. Amin. Saya doakan yang lain. 2 minggu kemudian dia periksa di rumah sakit karena BPJS. Itu belum lama, saudara. Belum lama. Dia periksa di BPJS, sudah dipasang kateter, mau dioperasi, di screen dilihat di komputer. Ibu pulang aja, nggak ada penyumbatan satupun, nggak ada. Ibu pulang aja. Amin. Nanti boleh tanya Ibu Nonce, Pak. Nanti videonya saya kirim. Jadi saudara-saudara, Yesus Kristus itu Allah yang hidup. Tuhan Yesus mati supaya kita tinggal dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Yesus Kristus mati di kayu salib. Dia bilang, aku yang kaya, aku rela jadi miskin supaya kamu kaya. Amin. Oleh bilu-bilu darah Yesus, semua sakit penyakitmu sudah kubayar lunas. Amin. Sesungguhnya segala kelemahanmu, segala penyakitmu, aku yang tanggung. Amin. Amin. Nah, sekarang kenapa orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan terkenal, hamba-hamba Tuhan hebat, mengalami sakit penyakit penderitaan seperti itu? Bahkan Nabi Ayub juga mengalami, anaknya 10 mati dalam 1 hari, hartanya habis,
Ayub dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya borongan, bisulan, keluar nanah, bau busuk, demam. Dia harus mandi pakai pasir, gatal, dia harus garuk pakai beling. Mengapa Ayub mengalami penderitaan seperti itu? Padahal firman Tuhan berkata, ada orang di sebelah timur tanah Uz, namanya Ayub. Orang itu takut akan Tuhan, orang itu rendah hati, orang itu baik hati. Kenapa Ayub mengalami penderitaan seperti itu, saudara? Rupanya saudara-saudara, ketika anaknya sebelum mati dalam satu hari, hartanya itu habis dirampok. Ayub menurut adat istiadat Yahudi, dia gunduli kepalanya, dia robek jubahnya, dia telanjang, dia sujud masuk ke dalam baitnya, di dalam kamar, dia berlutut bilang ini, terpujilah Allahku. Aku dilahirkan telanjang, kembali kepadamu telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jadi sepertinya suatu sikap iman yang luar biasa, suatu sikap iman yang terpuji, yang dahsyat. Sesuai dengan firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 16-17. Mengucap syukurlah dalam segala hal, berdoa senantiasa. Pas Ayub mengalami penderitaan, dia mengucap syukur. Tetapi yang menjadi persoalan, saudara, terpujilah Allahku. Aku dilahirkan telanjang, kembali kepadamu telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saudara, Tuhan itu tidak pernah mengambil. Tuhan itu tidak pernah apa yang sudah Tuhan berikan lalu diambil lagi. Dia bukan Tuhan yang seperti itu, saudara. Allah itu Allah yang memprakarsai, memberi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Allah itu memprakarsai, memberi. Jadi ketika Ayub bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Nah, inilah yang dinamakan roh fatalisme. Roh fatalisme itu adalah suatu kebenaran Allah yang diputar balikan oleh iblis. Nabi aja sampai tidak menyadari. Firman Tuhan menulis Ayub tidak bersalah dengan bibirnya. Nabi saja tidak menyadari kalau dia dirasuk roh fatalisme, apalagi kita, saudara. Jadi kita jangan sombong. Nah, lalu ketika istrinya berkata begini, masih bertekunkah engkau kepada Allahmu? Kutuki Allahmu itu, matilah kamu. Ayub jawab, kamu seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, sedangkan yang buruk tidak? Ayub tidak menyadari dia dirasuk roh fatalisme. Kebenaran Allah yang diputar balikan, bahwa segala sesuatu yang baik dari Allah, juga yang buruk dari Allah. Kalau kita memahami firman Tuhan, jangan bertentangan dengan firman Tuhan yang lain. Yeremia 11 ayat 29. Rancanganku damai sejahtera sukacita oleh Roh Kudus, bukan kecelakaan hari esok penuh harapan. Allah nggak pernah merancangkan Adam dan Hawa beranak cuculah. Nanti kamu umur 70 tahun, kamu sakit kanker, di matamu bengkak sampai keluar tuh jadi dagingnya. Tuhan tidak merancangkan seperti itu. Tuhan tidak merancangkan saudara bangkrut. Tuhan tidak merancangkan saudara hidup dalam kemiskinan. Tuhan tidak merancangkan saudara mempunyai sakit penyakit. Tuhan tidak merancangkan saudara bercerai. Tuhan tidak merancangkan anak saudara, istri saudara, suami saudara mati belum waktunya. Itu bukan rencana Allah. Itu rancangan iblis. Kejadian 50 ayat, Kejadian 20 ayat 50. Iblislah yang mereka-reka kejahatan atasmu, tetapi aku ubahkan menjadi kebaikan. Amin. Jangan sampai saudara menderita sakit penyakit, saudara menderita kebangkrutan, saudara menderita kegagalan,
anak saudara, istri saudara, atau suami saudara ada mati muda, saudara bilang ini rencana Tuhan. Tuhan merancangkan yang baik juga yang jahat. Katong harus terima semuanya ini. Jangan saudara. Yakobus berkata begini saudara-saudara, berbahagialah kamu jikalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan datang padamu untuk melatih imanmu supaya menjadi tekun, supaya menjadi kokoh, kuat, sempurna, sehingga kamu tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Kalau saudara punya iman percaya yang luar biasa, percaya firman Tuhan 100%, maka saudara tidak akan mengalami berbagai-bagai penderitaan dan sakit penyakit. Saudara tidak akan mengalami kegagalan-kegagalan. Saudara tidak akan mengalami perceraian, kutuk mati muda dan lain-lain. Berani mempercayai Allah 100%. Kebenaran Allah itu 100%. Gak ada 90%. Yang 10%-nya saudara hidup gak benar. 90% saudara hidup benar. 10% saudara hidup gak benar. Gak ada. Kebenaran Allah itu 100% kebenaran. Kekudusan itu 100% kekudusan. Saudara mau minum air aqua? Di situ labelnya tertulis diambil dari sumber mata air Gunung Pandaan di Jawa Timur, di Malang. 90%. Yang 10% dari air tinja. Saudara mau minum? Mau minum saudara? Mau nggak? Enggak kan? Begitu juga Tuhan. Adakah ku dapati iman itu? Iman saudara, percaya saudara itu seperti bagaimana? Sarah sudah mati tua, sudah mati head. Sarah sudah tua dan mati head, tidak bisa mengandung. Firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau saudara sakit mah, nggak boleh minum kopi saudara. Saya pernah lambungnya sakit ketika puasa 40 hari. Saya tetap minum kopi saudara. Lagi puasa 40 hari saya minum kopi. Malam-malam saya sakit, pagi-pagi, aduh. Saya lari ke kamar, di tempat tidur saya melungker, dikasih minyak kayu putih dari Ambon, dikasih botol dari air panas sama istri saya. Dari pagi, siang, sore, malam. 8:30 istri saya sama anak-anak saya, ayo kita gotong papa mukanya sudah kuning, kita paksa gotong ke rumah sakit. Saya minta pulpen, kasih kertas, tolong jangan bawa papa ke rumah sakit. Sekalipun papa mati, setidak-tidaknya papa mati, papa bangga, papa pegang sumpah dan janji papa kepada Tuhan. Saya kasih tanda seru. Singkat cerita, 1:30 saya tertidur. Singkat cerita, 4:30 tubuh saya sudah terprogram saya bangun. Kok saya bisa duduk? Kok saya bisa? Saya jalan keluar rumah saya. Saya senang-senang. Kok bisa? Saya kembali masuk rumah. Saya duduk di meja saya. Saya ambil Alkitab. Istri saya lagi ceplok telur. Anak-anak mau sekolah. Istri saya bilang, lu masih minum kopi? Masih, saya bikinin aku, buatin aku. Lu jangan sombong, rohani. Jangan mencobai Tuhan. Istri saya masih Islam, orang Ternate. Kan sering saya dengar khotbah kan dia tahu. Jangan lo mencobai Tuhan, jangan sombong rohani. Gue gak sombong rohani, gue gak mencobai Tuhan. Kalau baikon gue bilang, lihat dalam nama Yesus gue minum, gue gak mati nih. Dalam nama Yesus, itu gue mencobai Tuhan. Udah tahu racun diminum, mati. Siapa sini sekarang mau minum baikon? Coba saya mau lihat. 15 menit nanti kaki jam ini berbusa. Iya kan? Lalu saya buatin aku kopi. Enggak, lu buatnya sendiri. Saya maju, saya buat kopi sendiri. Lo lihat ya,
Hidup yang di dalam gua Kristus, bukan aku. Lo lihat ya, lo lihat. Orang sakit mah nggak boleh makan, nggak boleh minum kopi. Tapi lo lihat. Saya duduk saudara, saya tuh punya pengertian ngobrol-ngobrol sama Roh Kudus sama minum kopi. Kalau Bapak Pendeta Melki ke rumah saya, Pak Melki minum kopi atau kopi susu atau teh? Oh, minum kopi susu aja Pak Bobi. Saya buatin kopi susu. Saya bikinin roti bakar atau pisang goreng saya beli. Saya suruh anak saya beli. Terus kita ngobrol-ngobrol. Aku ngobrol-ngobrol sama Roh Kudus sambil minum kopi. Oh, thank you Lord. Yes, praise the Lord. Aku suka kopi yang masih berasap tuh saudara. Praise sedap. Amin. Padahal malam-malam baru kolek ya, naik sakit lambung ya, mah. Haleluya. Sampai sekarang saya pencinta kopi. Walaupun aku puasa 40 hari, aku minum kopi pagi, siang, sore, malam. I'm okay. Saya mau mengikuti sistem kerajaan Allah. Kalau ikut sistem kerajaan Allah, Sarah sudah tua, Domatian nggak bisa melahirkan anak. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau sistem kerajaan dunia, Bapak sakit mah nggak boleh minum kopi ya. Bapak gula darahnya 528. Jangan makan durian. Jangan makan es pisang hijau ya. Tanya nih Pak Pendeta Ulen di Ambon. Hampir berapa hari, 2 hari sekali saya minum es pisang hijau. Makan durian. Tanya nih. Gak ada pantangan. Dalam nama Yesus aku makan sehat. Amin. Saya makan. Tapi ya gak gelojo. Gak banyak-banyak. Kalau es pisang hijau saya memang melanggar. Di Ambon panas banget. Bapak aja ini enaknya ada. Dalam nama Yesus. Roh Kudus, aku kepengen es ini. Roh Kudus, dalam nama Yesus berkati supaya tidak mendatangkan sakit penyakit di tubuh. Dalam nama Yesus. Amin. Saya makan. Pernah dia nggak ikut, saya makan 2 porsi es pisang hijau. Tapi saya berdoa, Tuhan ampuni aku kepengen kamu. Udah bertahun-tahun nggak makan es ini Tuhan. Makan. Pesan satu lagi, satu lagi. Saya sehat. Amin. Nah, saudara-saudara, saudara harus memperbaiki tingkah laku hidup saudara di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Mulai hari ini, saudara setiap hari Sabat harus ada di bait Allah. Harus. Firman Tuhan berkata, setiap firman-Ku, setiap perkataanku pasti terjadi dan pasti Ku genapi. Setiap janji-janjiku pasti terjadi, pasti Ku genapi. Kepada orang yang sungguh-sungguh mengasihi aku, kepada orang yang sungguh-sungguh menghormati aku. Kalau saudara mengasihi Tuhan, kalau saudara menghormati Tuhan, kalau Tuhan bilang kuduskan hari Sabat, saudara harus ada di bait Allah. Jalan hidupmu terlukis di telapak tanganku. Saudara ada di dalam pengembalaan di GSK sini. Setia. Celakalah orang yang hidupnya mengandalkan pikiran dan kekuatannya sendiri. Firman Tuhan bilang celakalah. Dia pakai pikirannya. Pak Gembala di sini nggak keren, cerewet, pindah sana lah. Dia khotbah aja dia bisa pintar. Dia singgung-singgung beta, pindah sana. Ayo mak, nggak usah gereja sini. Orang seperti itu celaka saudara. Celaka. Zaman perbuatan Lucifer, naga setan si ular tua memberontak kepada kerajaan Allah. Sepertiga malaikat surga dipengaruhi, memberontak. Terjadilah peperangan di surga dan setan naga si ular tua itu dilemparkan ke bumi dengan gerannya. Peristiwa itu, perbuatan itu jangan diulangi di bumi saudara. Banyak kan perpecahannya. Nanti kalau udah bilang perpecahan itu memang sudah harus ada. Saudara baca firman Tuhan baik-baik. Seharusnya
Tidaklah demikian. Tuhan enggak mengharapkan perpecahan. Hendaklah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Hendaklah kamu saling menghormati satu dengan yang lain. Hendaklah kamu saling memberi sapa, mendahului memberi sapa. Hendaklah kamu saling menopang. Hendaklah engkau saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Amin. Ini apa nih? Berantem. Saudara, saya pelajari firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Seorang hamba Tuhan harus rendah hati. Seorang hamba Tuhan harus penuh kasih. Seorang hamba Tuhan hatinya harus bersih. Gak boleh motivasi harta uang. Gak boleh motivasinya supaya terkenal. Nanti kalau orang kaya dilayani cepat-cepat, giliran janda miskin nanti-nanti. Hati-hati saudara. Nanti kalau hari penghakiman semua menghadap tahta Kristus, ayah engkau si pembuat kejahatan, karena aku tidak mengenal engkau. Melayani Tuhan, berkhotbah hebat-hebat, bertengkar dengan gereja yang satu. Itu gereja sesat. Yang ini lagi, gua yang benar, lu yang sesat. Rebutan jemaat. Saudara, kunjungi jiwa-jiwa yang udah gak pernah ke gereja. Kalau jiwa-jiwa udah ke gereja, udah pelayanan, dia cuma 4 minggu gak ke gereja, datang-datangin supaya pindah ke gereja dia. Jangan saudara, jangan pencuri domba. Harus kebenaran itu 100%. Maka kalau saudara hidupnya berjalan di dalam kebenaran Allah 100%, maka Tuhan akan memberkati pelayanan saudara. Tuhan akan memberkati keluarga saudara. Amen. Tuhan akan menyembuhkan saudara. Tidak ada perceraian, tidak ada mati muda. Amin. Amin. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, supaya saudara hidup di bumi seperti di surga, tinggal dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya merasa sudah cukup saudara. Ayo yang sakit-sakit saya maju ke depan, saya berdoa. Amin. Tadi siang datang namanya gadis uli. Nah, gadis uli mana? Nona uli mana? Mana dia? Nah, itu dia. Ayo sini. Nanti maju depan ya. Saudara, dia sudah bisa mendengar. Tapi dia seperti bayi. Kalau ngomong masih gitu. Yesus masih gitu. Nanti kita demonstrasikan ya. Saudara yang sakit coba angkat tangan. Yang sakit kamu, sakit sembuh kumat. Angkat tangan. Oke. Nanti maju ke depan ya. Saya undang pemain musik, worship leader, singer. Haleluya. Kita nyanyikan yang lagu tadi waktu di rumah Koben itu terbawa Pak. Yesus setia, segala perkara dapat kita lihat. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Kita naik lagu itu Bapak ya. Segala perkara. Saudara, saya nggak puji-puji ya. Saya dapat sesuatu dari Tuhan. Saya tadi memandang ringan ini, om sebelah ini, om yang botak ini, om siapa namanya? Om Berti. Wah, saya kaget. Dia mimpin pujian luar biasa, saudara. Wah, menandingi WL di kota besar, sungguh saudara. Saya sampai punya pikiran, kalau buka kaya apa Om Bertinya aku undang ya. Aku kirim uang tiketnya dia berangkat ya. Semoga itu terjadi ya Om Berti ya. Wah, dia luar biasa. Sehingga juga luar biasa. Wah, joget-joget. Wah. Romean bermasmur. Romean dipakai Tuhan luar biasa. Sang lagi dipakai Tuhan luar biasa. Saatnya sang lagi diberkati Tuhan. Haleluya. Ayo.
Angkat tangan saudara, naikkan pujian ini dengan penuh cinta, dengan mesra, dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus akan melawat saudara. Roh Kudus akan menjaga saudara. Yesusku tak pernah kalah. Dialah yang tak pernah kalah.
stroke, kakinya, tangannya, tubuhnya, urat saraf, otaknya, semua sehat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kaki kuat, sehat, kuat, tangan kuat, sehat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lepas saja. Ikuti saya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terus kaki. Dalam nama Yesus. Angkat tinggi, kuat. Aku kuat, bilang. Aku sembuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Setiap minggu ibadah ya. Kamu bolos. Ibadah di tempatnya masing-masing. Pokok. Kalau telat makan sakit. Tidak makan juga sakit. Tidak telat makan juga sakit. Dalam nama Yesus. Hai lambung. Aku perintahkan kau dalam nama Yesus. Jadilah kau sehat. Sehat. Sehat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tidak pernah sakit lagi. Walaupun makan terlambat. Walaupun makan sambal. Dalam nama Yesus. Tidak sakit. Tidak perih. Tidak sakit. Aku katakan sempurna. Sempurna dalam nama Yesus. Bersaksi yang mulia. Ya. Aman. Bakteri kurang tidur dan kurang mendengar. Apa ulang? Bakteri kurang tidur kurang mendengar. Kurang tidur, kurang mendengar. Ya. Terus apa lagi? Bakteri. Materi itu apa? Oh, gata. Gata di mana ya? Dalam nama Yesus. Roh-roh jahat yang membuat mama ini tubuhnya gatal-gatal, aku perintahkan dalam nama Yesus. Roh-roh sakit penyakit gatal, keluar. Keluar. Dalam nama Yesus. Hai telinga, aku perintahkan kau. Ephata. In the name of Jesus. Ephata. 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 Mendengar dalam nama Yesus. Tidak sulit tidur lagi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mama lihat saya. Ikuti saya ya. Ikuti saya. Merem, merem, merem. Tutup mata. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ikuti saya berdoa. Merem. Tuhan Yesus. Engkau baik. Tuhan Yesus. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik. Sangat baik. Thank you Lord. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah sembuhkan aku. Kau sudah Aku sembuh. tidak sakit gatal-gatal. Aku tidak tuli. Dalam nama Yesus. Aku gampang tuli. Amin. Bapak, kenapa? Mata perut. Sakit apa? Mata perut sakit. Apa? Mata perut. Di bawah perut sakit. Ya. Gara-gara apa itu? Dalam nama Yesus. Perut Bapak ini tidak sakit lagi. Amin. Sembuh. Sembuh. Tidak sakit ginjal, tidak sakit hernia, tidak sakit lambung. Dalam nama Yesus. Berhenti minum-minum. Berhenti merokok. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sehat. Amin. Silakan. Amin. Kaki sakit Apa? dari paha sampai ini telapak kaki sakit. Sakit kenapa? Tiba-tiba sakit. Sejak kapan? 2 minggu lalu. Hah? 2 minggu yang lalu. Dalam nama Yesus, roh-roh jahat yang membuat kaki kanan pemuda ini sakit, sekarang kau pergi, kuat, sehat. Tidak akan sakit stroke dalam nama Yesus. Coba lari sana, lari sini. Jump. Ya, jump
Jongkok berdiri. Nah, kuat sih Yesus. Amin. Yes. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus. Sudah dengar? Dengar? Haleluya. Haleluya. Puji. Haleluya. Yesus. 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 Haleluya. Ibu ini yang merawat 3 bulan. Tadinya nggak bisa seperti ini. Ibu bersaksi. Shalom, Bapak Ibu, yang diberkati Tuhan. Jadi ini masih ada hubungan keluarga dengan saya dari Adau. Agak keras. Dari Adau, dan saya ketemunya di kebun. Dia jalan sama orang tuanya, padahal itu masih ada hubungan keluarga dengan saya. Dan spontan saya bilang saya mau proyek sama lagi, orang tuanya bilang oke. Dan kurang lebih 3 bulan yang saya di rumah memang telinga tidak bisa dengar dan ngomongnya juga susah. Dan tadi sore kita sudah janji dengan Bapak Pendeta ke penginapan lalu didoakan, langsung bisa dengar kayak tadi. Padahal biasa itu tidak bisa sama sekali. Berikan pujian buat Tuhan Yesus. Karena gadis ini dari umur 4 tahun nggak pernah ngomong, nggak pernah dengar. Jadi dia sekarang harus belajar seperti bayi lagi. Papa, mama. Jadi saya suruh mama asuh ini ajak dia ngomong terus. Nanti dia bisa bicara karena sudah mendengar. Ya. Nanti dari mendengar diproses di urat saraf di otak, lidahnya akan membentuk kosakata. Amin. Haleluya. Waktu saya doakan adik Uli ini tadi, dia kayak patung di gereja, gak ada respon. Tapi di hotel, saya sedih, saya nangis, saya peluk dia. Saya peluk dia, saudara. Saya bilang sama Tuhan, sembuhkan gadis ini. Walaupun aku harus bayar dengan nyawa, sembuhkan dia Tuhan. Sungguh aku mau, aku mau. Saya doakan langsung bisa dengar. Ibu ini pulang dengan gadis Uli ini pulang. Aku berlutut di kamar saya, saya berlutut nangis. Saya nangis meraung-raung ibu saya sampai melar-melar. Saya bilang, Tuhan, aku mau. Tuhan tanya, benarkah engkau mau membayar dengan nyawa? Aku mau Tuhan, aku mau Tuhan. Aku berlutut sampai lidahku ke lantai, aku mau Tuhan. Amin. Pujian Allah kemuliaan Tuhan. Saudara yang dengar firman Tuhan ini, firman Tuhan itu apa sendiri? Dia melayang-layang. Dia masuk ke telinga saudara. Dia masuk ke pikiran saudara. Dia masuk ke hati saudara. Saudara percaya 100%. Apapun pergumulan doa saudara, kalau Tuhan Yesus tidak jawab, Tuhan Yesus tidak kabulkan, nanti saya gantikan saudara ini. Bukan saya ngomong gini saya sombong, bukan. Karena saya mempercayai firman Tuhan 100%. Dia bilang, aku Allah yang tidak pernah berdusta. Janjiku seperti fajar di pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Aku percaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami semua mengucap syukur dan berterima kasih karena lawatan-Mu Roh Kudus. Bapa, biarlah terjadi romean sang laki,
larat bermasmur. Biarlah terjadi kebangunan rohani. Aku percaya satu jiwa bertobat, seluruh malaikat bersorak-sorak. Dan ada di sini yang akan bertobat, yang akan dipakai Tuhan secara dahsyat untuk kebangunan rohani di Samlaki, di Larat, di Romean ini. Dalam nama Yesus. Roh Kudus mengingatkan aku. Aku panggil Koko Sanli maju ke depan. Maju ke depan. Koko ini kalau minum kopi dia pusing kepalanya, dia nggak berani. Dan Roh Kudus menggerakkan saya menumpahkan tangan kepada beliau supaya beliau ini ditransfer roh pengkhotbah. Dalam nama Yesus, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, aku hambamu Bapa. Dalam nama Yesus, Kau Sanli diurapi dengan urapan imun ilahi, tidak terjamah penyakit, menjadi pengkhotbah yang dinamis, menjadi abdi Allah. Dalam nama Yesus, dia bisa minum kopi, dia bisa minum kopi, tidak pusing kepalanya, lambungnya tidak sakit. In the name of Jesus. Haleluya. Tuhan, urapi tangannya ini, berkati Tuhan, supaya ketika menumpang tangan pada orang sakit menjadi sembuh. Amin. Dan namamu dimuliakan. Amin. Haleluya. Amin. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, Pak Gembala, Ibu Gembala, Rektor semua, terima kasih. Jemaat terkasih, terima kasih. Juga Bapak Tuhan, Bapak Pendeta Ren, Bapak Pendeta Yonas. juga Bapak Tuhan tempat ini yang saya belum kenal. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa di waktu yang berikutnya. I love you. God bless you. Saya kembalikan kepada Bibi.